Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayang Adra dari jurusan Ilmu Administrasi Negara BP19 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baik, selanjutnya untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, saya akan mencoba membahas materi tentang motivasi kerja. Baik, motivasi kerja merujuk kepada kondisi-kondisi di dalam dan di luar individu yang menyebabkan adanya keragaman dan intensitas, kualitas, arah, dan lamanya pelaku kinerja. Jadi di sini maksudnya itu secara hierarki ya, bertingkat. Ada yang intensitasnya, kualitasnya, arahnya, lama berlaku kerjanya. Jadi kalau kita analisis, itu merupakan suatu hierarki dalam motivasi kerja gitu loh. Selanjutnya, motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela mengarahkan kemampuan dalam bentuk keahlian dan keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi intinya di sini itu mengarahkan kemampuan, berbagai kegiatan, tanggung jawabnya untuk menunaikan kewajiban dan mencapai suatu tujuan tertentu, untuk mencapai motivasinya itu, untuk mencapai keinginan, untuk mencapai sebuah hasil yang ingin dicapai dan diraih. Selanjutnya ada pandangan motivasi dalam organisasi. Pandangan dalam organisasi itu ada modelnya. Yang pertama itu ada model tradisional, memberikan insentif. Selanjutnya ada model hubungan manusia, yaitu mempertimbangkan kebutuhan sosial karyawan. Selanjutnya ada model sumber daya manusia, yaitu menawarkan tanggung jawab. Selanjutnya B, inovatif. B inovatif itu ada berbagai macam bentuk juga. Yang pertama itu ada penegasan diri. Jadi kalau seseorang berinovasi itu, bagaimanakah seseorang itu mampu menegaskan dirinya untuk lebih maju, untuk mau mengubah cara berpikirnya dalam penegasan diri gitu, agar dalam dunia kerja nanti lebih percaya diri, lebih profesional lagi gitu. Yang kedua, ubah cara pandang. Nah, di sini juga perlu pola pikir juga ya. Ubah cara pandang. Itu dalam perspektif baikkah, dalam perspektif burukkah gitu loh. Kan dalam dunia kerja itu yang diutamakan adalah profesional. Jadi cara pandang orang yang bekerja dengan orang yang tidak bekerja itu berbeda. Keluar dari tempurung. Maksudnya di sini yaitu keluar dari hal-hal yang berkaitan dengan negatif gitu loh, dan merujuk kepada sifat-sifat yang menguntungkan suatu kinerja yang baik, menguntungkan suatu perusahaan-perusahaan dalam tingkat misalkan tingkat perusahaannya di bidang pemerintahan gitu. Tentukan kota ide. Nah, di sini kalau kita berpikir, banyak sekali ide, banyak sekali pola pikir yang kita sampaikan, yang kita ucapkan kepada orang-orang gitu kan. Nah, di sana itu banyak sekali ide yang terkumpul di dalam pola pikiran kita, sehingga menjadi gagasan
untuk disampaikan kepada orang-orang supaya lebih mengerti dan paham lagi. Ya, selanjutnya ganti kebiasaan. Ya, di sini misalkan kebiasaannya seperti bermain, berhura-hura, atau suka begadang, misalkan suka dengan hal-hal yang halusinasi gitu. Kita ubah pola pikir dulu. Kita ganti kebiasaan menjadi untuk lebih berinovatif lagi, untuk lebih berpikir lagi. Bagaimana caranya kita itu bisa memotivasi diri kita sendiri untuk lebih maju dan berkembang, agar nanti di dunia kerja lebih profesional lagi, lebih kuat lagi dalam mental fisiknya juga. Beri otak makan. Ya, di sini kalau kita beri otak makan itu seperti banyak-banyak membaca ya, banyak-banyak memberikan pengalaman ya, pengalaman lah contohnya saja ketika berorganisasi dalam dunia perkuliahan gitu kan, banyak sekali mahasiswa yang sederajat angkatan semester 5, 3 itu mau ikut dalam organisasi gitu. Dia mau mencari hal-hal yang tidak tahu untuk menjadi tahu gitu, sehingga otak-otak yang tidak tahu tadi itu semakin tahu tentang dunia organisasi gitu. Catatan ide. Nah, di sini kalau kita merangkum, mungkin dalam satu ide itu terkumpul lah gagasan-gagasan untuk mencapai sebuah motivasi itu. Selanjutnya ada motivasi sebagai pendorong individu. Di sini ada kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan, yaitu selanjutnya ada pencarian jalan keluar bagi memenuhi dan memuaskan kebutuhan tersebut. Selanjutnya pilihan perilaku untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Selanjutnya kita dapat mengevaluasi atas pemuasan kebutuhan tersebut. Selanjutnya penentuan kebutuhan di masa yang akan datang dan pencarian bagi cara pemenuhannya. Selanjutnya kembalilah pada kebutuhan itu, kesenjangan kebutuhan itu tadi. Selanjutnya ada kebutuhan adanya kebutuhan. Kebutuhan itu timbul dalam diri individu apabila individu merasa adanya kekurangan dalam dirinya, itulah ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki dengan apa yang menurut persepsi individu harus dimiliki gitu. Ya, memang dalam setiap individu itu perlu kebutuhan. Misalkan dalam transportasi gitu loh. Ketika ada orang yang memiliki transportasi yang tidak tercukupi, maka kebutuhannya pun tidak tercukupi juga. Jadi timbullah dalam diri individu itu kekurangan gitu, kekurangan dengan adanya tidak kebutuhan tadi itu yang tidak sesuai dengan harapan yang mereka inginkan. Selanjutnya ada dorongan. Dorongan itu untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut. Dalam diri si individu akan timbul dorongan berupa usaha pemenuhan kebutuhan secara terarah. Misalkan dorongan dalam mengantisipasi bagaimanakah caranya seseorang itu lebih pintar. Ya, dengan cara belajar. Ya, dengan cara dia tekun membaca gitu, ikuti dalam organisasi. Maka dorongan itu biasanya berorientasi pada tindakan tertentu secara tidak sadar dilakukan oleh seseorang individu. Ya, dan inilah inti dari motivasi gitu. Ya, berarti dorongan. Inti dari motivasi itu artinya ya dorongan dari tindakan tertentu secara sadar dilakukan oleh seseorang gitu lah. Tujuan. Komponen ketiga dari motivasi itu adalah tujuan. Jadi mencapai suatu tujuan berarti mengembangkan keseimbangan dalam diri seorang individu gitu.
bagaimanakah tujuan itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga. Selanjutnya ada 5 perspektif berkenaan dengan motivasi kerja pegawai. Yang pertama itu adalah perspektif pengharapan, perspektif keseimbangan, perspektif penentuan tujuan, perspektif kebutuhan, dan terakhir ada perspektif penguatan. Kalau kita berbicara harapan, itu artinya orang-orang akan termotivasi untuk bekerja dengan baik bila ada peluang untuk mendapatkan insentif gitu. Selanjutnya, besar kecilnya motivasi kerja tergantung pada nilai intensif itu pada masing-masing individu. Itu selanjutnya perspektif kesamaan atau keseimbangan. Equity theory, yaitu orang cenderung akan membandingkan insentif atau reward yang diperolehnya dengan insentif yang diterima oleh orang lain yang mempunyai beban kerja diserupa gitu loh. Bila besarnya insentif antara dua orang itu sama, maka muncul motivasi kerja. Bila lebih kecil, maka akan timbul rasa kecewa yang kemudian mengurangi motivasinya untuk bekerja dengan baik. Bila salah, seorang menerima lebih baik banyak, maka dia akan termotivasi lebih kuat juga. Jadi lebih cenderung akan membandingkan insentif atau reward. Selanjutnya, perspektif penentuan tujuan. Orang termotivasi untuk mencapai tujuan yang jelas. Sebaiknya orang akan termotivasi kerja rendah bila tujuan dari pekerja tidak jelas. Mengapa berbagai permainan game sangat memotivasi banyak orang untuk ikut melakukan? Karena tujuan yang harus dicapai ada, jelas dan menarik. Seperti main sepak bola misalnya, seperti bermain game online seperti main PUBG. Itu tujuannya sangat jelas juga. Ada rewardnya, ada hadiahnya, seperti uang gitu kan, seperti sertifikat juga. Orang yang tugasnya jelas tujuan dan lebih menantang, lebih menunjukkan motivasi kerja yang lebih besar daripada orang yang tujuan tugasnya kabur atau terlalu mudah untuk mencapainya. Selanjutnya, perspektif kebutuhan atau need perspektif. Jadi di sini teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Ada juga teori R dari Claston Aldenver. Ada juga teori 3 kebutuhan dari Atkinson dan McClellan. Selanjutnya teori 2 faktor, 2 factor theory. Selanjutnya ada proses motivasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu penentuan tujuan, mengetahui keinginan karyawan, adanya komunikasi yang baik, integrasi tujuan perusahaan dengan baik, menyediakan fasilitas, membentuk teamwork yang terkoordinasi dengan baik juga. Itu merupakan proses motivasi yang sangat baik bagi pemuda bangsa Indonesia. Motivasi dan kepuasan kerja. Kepuasan kerja yaitu perasaan senang atau puas. Rata-rata pekerjaan yang dilakukan itu berkaitan dengan motivasi kerja itu. Misalkan orang itu suka dengan kerjanya, maka motivasi untuk bekerjanya lebih tinggi juga gitu. Bagaimanakah hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja? Kalau kita hubungkan kepuasan antara kerja dengan kinerja, itu sangat berhubungan sekali gitu. Karena kepuasan dengan kinerja itu berhubungan balik. Apabila kepuasan tidak terpenuhi, kinerja pun tidak juga terpenuhi gitu. Sebaliknya juga, apabila kepuasan kita terpenuhi, kinerja yang kita lakukan juga akan tercapai gitu. Perbaikan kondisi kerja yang menaikkan kepuasan pekerja cenderung meningkatkan produktivitas kinerja, tetapi hubungan itu tidak begitu kuat. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa kinerja yang tinggi akan menghasilkan kepuasan, tidak sebaliknya. Ya, itulah sedikit hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan dari apa yang saya sampaikan,
Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.